warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih semangat? Masih semangat? Yang ngantuk ambil air wudhu, itu ada yang ngantuk sih. Ambil air wudhu biar ngantuk. Ya. Ini hari yang keberapa? Yang ke-8. Ya. Sebentar lagi lebaran lah ya. Sebentar lagi kan lebarannya? Iya, sebentar lagi kan? Berapa hari lagi lebaran? 20. Itu kalau 30 hari. Ya, kalau 29 hari berarti berapa? 21 hari. Ya, sebentar lagi 21 hari itu cepat. Ya, tiba-tiba nggak terasa. Kayak naik apa? Naik pesawat. Ya, sok aja nanti nggak terasa. Tiba-tiba harus balik. Ya, kalau lebaran lagi takbiran nantinya. Ya, itu waktu berjalan begitu cepat. Ya, yang sabar. Ya kan. Ya. Dua minggu lagi kan kalian pulang kan liburan. Gitu, ya. Jadi cepat waktu itu berjalannya cepat. Ya. Yang kuat, sabar. Ya. Baik, kita lanjutkan ya kajiannya. Kemarin sudah dijelaskan tentang orang-orang kafir itu tidak akan bisa gitu ya diselamatkan oleh harta benda mereka, oleh keturunan mereka, walaupun hebat-hebat keturunannya. Ya, tidak akan bisa mereka kemudian mendapatkan manfaat dari itu semuanya. Harta benda dunia itu fata morgana. Tahu ya fata morgana ya? Fata morgana tahu? Apa tuh fata morgana tuh? Tahu nggak fata morgana itu apa? Nggak tahu? Dimas tahu nggak? Boleh tahu nggak? Fata morgana, kamu sering dengar nggak fata morgana nih? Nggak juga. Jadi nggak tahu. Siapa yang tahu fata morgana itu apa? Apa? Opik tahu Pik, fata morgana apa Pik? Nggak tahu. Najwan tahu, Najwan. Fata morgana itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti nggak ada yang dapat kajian berarti. Kayak fata morgana itu nih, kalian pernah lihat nggak di jalan ya, di jalan aspal biasanya ya, atau jalan beton tuh ya, ketika cuacanya itu panas pisan, kalian kemudian nih lihat ke kejauhan gitu ya, itu ada kayak apa tumbuhan, kayak ada apa, kayak ada apa nih, jalan ya panjang gitu, gitu. Nah, kemudian panas banget nih cuacanya, jam 12 siang gitu ya, kalian jalan panas itu di kejauhan itu akan apa, kalian lihat apa itu, ada apa, kayak ada apa, anak apa?
kayak kalian tuh lihat air gitu. Hah? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Jadi kamu pernah lihat nggak? Ya, ketika siang hari, ya di jalan kosong, jalannya kosong ya. Itu di kejauhan tuh kayak ada air gitu. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat ya? Nah itu fata morgana tuh kayak begitu. Maksudnya apa? Kita kayak ngelihat air gitu ya. Tapi nggak ada airnya, di dekat itu badai. Mana ya tadi itu ya? Gitu. Itu namanya fata morgana. Artinya apa? Tipuan. Mata itu kayak ngelihat ada sesuatu, tapi ketika ya cuacanya panas kan aus, pengen minum, cari nggak ada air. Pas lihat di jalan, kayak ada air tuh, dideketin, kaca bajunya, gitu. Ya. Artinya apa? Kepitu, ya. Kepitu apa ketipu? Ketipu tuh ya. Jadi dunia ya itu kayak begitu. Dunia itu nipu. Ya. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu apa? Mata itu apa mata? Mata ya mata apa? Bukan. Ya. Mata'un. Apa mata'un itu apa? Hah? Mata'un itu apa artinya? Hah? Jadi mata'un artinya apa dan? Nggak tahu. Artinya apa? Kalau perempuan tuh suka pakai apa biasanya? Di sini, di leher, di tangan, suka pakai apa itu? Perhiasan tuh indah nggak? Hah? Indah nggak? Indah gitu ya. Ya kan? Nah dunia kata Allah ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu perhiasan yang al-ghurur apa ghurur? Menipu. Ya. Dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Orang banyak ketipu, digoleti sampai apa? Siang hari 24 jam kerja goleti duit. Ya. Supaya apa? Supaya duitnya akeh. Ya, jadi wong sugih. Tuh dunia tuh kunjung terus. Ya, hidupnya untuk dunia. Wow. 24 jam kerja baik. Ya duitnya pirang-pirang. Terus bakal wis oli duitnya nunggu apa? Umai pirang-pirang. Ya. Mobilnya pirang-pirang. Ya. Pada digoi-goi kan? Udah semua udah dapat yang semuanya beli, yang ini beli sampai rumahnya itu tadi sampai 100 misalkan. Ada nggak orang yang punya rumah 100? Ada. Ya. Dipakai nggak? Biasanya banyak yang nggak dipakai, benar nggak? Lah 2 rumah, 3 rumah aja kadang nggak dipakai, benar nggak? Ya. Nah, itu tadi dikejar-kejar, tapi setelah dapat pelangap longo tuh. Orang yang nggak ngerti agama, ya nggak bisa nanti menggunakan harta bendanya untuk apa? Untuk ibadah. Sehingga apa? Bingung. Ya. Padahal yang ditempati berapa? Rumah itu berapa? 1 kan? Benar nggak? Kendaraan, ya ada 10, yang dipakai berapa? Ya, yang dipakai sama kita dosa berapa? Pernah ada orang mendarain ya dari Cirebon ke Jakarta pakai 2 kendaraan.
dalam waktu yang bersamaan. Ya nggak bisa. Kulit jin, daya setan, malaikat gitu ya. Artinya apa? Tadi dikejar-kejar nih orang yang nggak ngerti agama. Oleh karena itu pentingnya agama itu di sini. Supaya apa? Kalian ya jadi orang kaya tahu tujuannya. Kekayaannya bisa digunakan untuk ibadah. Oh, gitu ya. Kalian ya jadi orang yang tadi biasa-biasa aja, banyak bersyukur. Kenapa? Karena agama mengajarkan itu. Ya, sabar, syukur itu ya. Jadi dalam keadaan apapun, orang kalau ngerti agama, hidupnya bahagia, tenang. Berbeda kalau ada orang yang kemudian tidak mengerti agama, walaupun dia kaya, hidupnya gelisah, galau, ya galau, gitu ya. Oleh karena itu penting belajar agama. Nah kalian lagi belajar agama, ya gini-gini aja Pak. Ya kalian lagi belajar gini-gini aja. Kayaknya ilmunya gitu-gitu aja. Belajarnya itu aja Bang. Ya emang itu aja belajarnya. Nanti kalian merasa, baru merasakan ketika sudah selesai. Nanti di kehidupan di masyarakat, oh kayak gitu. Penerapannya kayak gini. Sabar tuh kayak gini ya. Syukur tuh kayak gini ya. Nanti nih. Kalau sekarang ketika kalian dalam masa belajar, ngerasanya begitu. Kenapa itu? Karena setan masuk itu tuh. Wis ada pesantren maning, ngapain? Belajarnya mengkonon baik. Kira oleh apa kok? Itu setan. Hati-hati. Akhirnya wis metu. Ya. Jadi hati-hati dalam kita nih ya menuntut ilmu itu ada apa? Ada godaannya. Godaan setan itu masuk tuh. Pak, belajarnya makanin baik Pak. Pinter-pinter kita. Engkau pinter nih, itu bah. Dan bukan hanya kalian yang merasakan begitu, di mana-mana begitu. Ketika kemudian orang menuntut ilmu, ujiannya begitu, dibegitukan tuh sama setan tuh, dibisikin. Metu baik. Belajar ngomong baik di apa sih? Engkau dia masa depan gitu. Ya, itu bisikan setan. Ya. Itu. Makanya kemudian keluar garis keluar. Apa? Sehingga pondasinya, ini agama, ilmu agama itu pondasi. Pondasi, kalian tahu ya pondasi ya? Ya. Nih, bikin rumah yang pertama kali dibuat apa? Kalau orang bikin rumah yang pertama kali dibuat apanya dulu? Temboknya dulu, pintunya dulu, atau atapnya dulu? Ini bikin rumah nih, kalian perhatikan nih struktur bangunan ini, ya. Itu yang pertama kali dibuat apanya dulu? Apanya dulu dah? Pondasinya dulu, yang paling bawah, dikeduk dikit, dikeduk sampai jeruk. Habis itu dikasih apa? Kasih batu, ya. Kemudian dikasih apa? Semen. Tuh, batu, bukan kemudian hanya semen, tapi batu supaya apa? Kuat. Ya. Nah kalian lagi tadi naruh pondasi kalian tuh, bentuk pondasi. Pondasinya apa? Quran. Kalau pondasi kalian kuat, nanti kalian kembangin tuh ya ilmu kalian, setinggi apapun rumahnya akan kuat. Kenapa? Karena pondasi hidup kalian itu Quran, agama. Ya. Gitu. Ya, cara berpikirnya begitu. Ya, jadi banyak sekarang orang yang hidupnya gelisah. Tapi Pak dia uangnya banyak.
Belum tentu uangnya banyak kemudian menjadikan hidupnya tenang. Banyak kok orang-orang kaya yang pusing uripe, ya, tidur nggak bisa tidur, ya, baka bengi kan, aduh, dia bisa tuh banyak, jangan dikira. Kenapa? Tadi karena pondasinya nggak ada dia, agamanya nggak kuat. Itu. Nah kalian ini lagi di apa? Kalau rumah itu kan bangun pondasi. Pondasinya agama, pondasinya Quran. Nanti kalau udah kuat pondasinya, ya, kalian mau belajar apa aja akan mudah, akan gampang. Kalian bisa punya bangunan yang tinggi. Kenapa? Karena struktur bangunannya, ya, itu tadi memiliki pondasi yang kuat, yang kokoh, gitu ya. Nih, Bapak dulu pesantren begitu, banyak teman-teman belajar pakai bayar, maning-maning anak anta, gitu ya. Belajar pakai fa'il, fi'il, gitu. Itu dari mulai kelas 1 sanawiyah sampai alia belajar mengkonon di kuliah, anak maning mengkonon, bahkan jurusan di bahasa Arab. Ya belajar maning mengkonon, belajar maning mengkonon. Ya bertahun-tahun. Lah kalau kemudian di tengah jalan bisa pondok maning, pesan maning, ya udah pondasi yang tadinya udah mulai kuat akan rapuh, nggak selesai. Ya, oleh karena itu yang sabar. Memang lagi diuji begitu. Ya, kalian lagi diuji kesabaran. Ya, gitu. Nggak mudah memang. Kata siapa? Ngomong mah gampang, Pak. Iya, memang nggak mudah kan. Bapak pernah merasakan. Masya Allah itu pesantren itu, Masya Allah benar. Iya. Ya, nggak mudah kali. Nah, ketika kalian mampu untuk tadi menjalani itu, luar biasa kalian. Nanti jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang luar biasa. Kenapa? Karena sudah teruji kesabarannya. Ya. Mungkin itu dulu ya dari Bapak ya. Kalian yang semangat nih, yang semangat Bismillah nih. Ya, Insya Allah berhasil lah. Kalau kalian semangat, kalian fokus, kalian yakin, berhasil. Ya, itu mungkin itu saja ya dari Bapak ya. Mohon maaf barangkali ada kekurangan khilafan ya. Mari kita itu dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kesehatan lahir batin, panjang umur ya, dan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Ala dunia wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal